Mungkin Kalau kita berkaca sampai, kalau dengan negara-negara Asia Timur gitu, Bang Toel ya, Jepang atau Korea, mereka itu sepertinya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, sedramatis itu dengan naturalisasi, ya, Bang Toel ya. ya karena ilmu sepak bolanya mereka jalani. Petnya itu jejaknya mereka mau coba, prosesnya mau mereka jalani. Nggak pernah mereka meyakini sesuatu yang sifatnya shortcut, jalan pintas. Gitu loh. Jadi kadang kita sedih miris kalau naturalisasi berarti kan orientasinya cuma hasil. Kalau kita memahami bola cuma orientasinya hasil menang kalah, sedih lah ya. Pasam ini duduk saat ini di usianya seperti ini dengan segala pengalaman di sepak bola, ini pasti bukan bicara soal menang kalah. Iya. Ini jalan kehidupan Pasam itu. Bukan soal menang kalah pasti. Kalau disuruh cerita sepak bola artinya buat Pak Samsudin apa? Pasam nggak akan cerita saya menang 100 kali, kalah 25 kali. Nggak akan itu yang dia ceritain. Tapi sepak bola lah yang membangun Pasam dan keluarga jadi diri. Betul. Iya kan Pak Sam? Kalau ukurannya cuma menang kalah tapi prosesnya nggak mau dilewati, sedih kita ini. Padahal kalau kita pikir ini Bang Tuel, prosesnya sebenarnya kan sempat dialami dengan Garuda Select. Ya, bahkan kita tahu regulasi PSSI PT Liga Indonesia Baru sempat memberi regulasi bahwa mewajibkan klub 2 pemain under 20 dikasih main ya di Liga 1. Ya, itu kan sebetulnya sempat aturan yang bagus sepertinya karena itu kan sempat dilakukan pada ISC 2016 yang lalu juga ada kewajiban under 20 diwajibkan main masuk seperti itu. Tapi ya saya lihat lagi regulasi dari saya scroll di Google, ternyata under 20 yang dimainkan oleh klub bukan wajib main tapi hanya masuk di daftar susunan pemain DSP saja. Bagaimana kalau Pak Sam melihat seperti itu juga? Aturan ini sepertinya kebijakan ini tarik ulur sebelumnya wajib dimainkan, saya lihat lagi aturannya dilonggarkan lagi. Ya, makasih Pak Ariwa. Saya ini pernah baca tulisannya Bung Towel. Benar. Dan bagaimana kita belajar kepada klub sepak bola, tim nasional Indonesia, Argentina. Ya. Yang benar. Tahun 79 dia juara yang dilatih oleh Binotti. Yes. Iya. Dan setelah itu kosong diserahkan ke Jos Pekerman. Jose Pekerman, ya. Pekerman. Dan ada satu syarat yang dia minta sebelum dia tangani itu tim adalah harus dibuatkan dulu latihan yang modernisasi. Jadi harus lengkap semua. Nah, setelah berjalan, Sinteyong datang. Begitu dia melatih, dia minta tidak mau latihan di Indonesia, mau dia latihan di Korea. Nah, ini semua pertanyaan yang seharusnya federasi atau pengurus harus membaca kenapa dia tidak mau. Karena sepak bola seperti yang dikatakan tadi Bung Towel, itu tidak boleh instan. Harus itu proses. Dan ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, kalau kita hanya kayak pemain bola striker saja hanya berdiri di garis 16 menunggu bola muntah datang, itu kan sulit itu. Kalau tidak mulai proses dari bawah. Oleh karena itu, langkah awal yang kita harus lakukan itu, untuk jangka panjang, itu kita harus buat dulu bagaimana syarat-syaratnya untuk bagaimana membangun pemain-pemain sepak bola usia muda untuk jangka panjang. Kita tahu ini Jos Pekerman ini setelah dia melatih itu kalau saya tidak salah ada 3 kali 4 kali dia juara. Karena memang dia sudah tata apa yang dia harus lakukan. Kalau saya tidak salah ada 4 kali dia juara itu. Iya. Nah, oleh karena itu federasi harus membaca ini. Jangan kita tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini bukan kita lolos karena prestasi. Ini karena penunjukan. Kita kan seharusnya malu ini kalau begini. Begitu ditunjuk, kita juga dengan serta-merta mencari jalan pintas untuk mendapat pemain
supaya jangan kita dipermalukan. Nah, ini harus yang kita harus benahi. Oleh karena itu, berharap ke depan, kondisi-kondisi seperti ini supaya jangan terulang lagi, federasi harus bagaimana menata, bagaimana pembinaan-pembinaan sepak bola kita ke depan. Kita lihat, Argentina kalau saya tidak salah dia juara tahun 79, dan nanti dia juara lagi tahun 94. Ada beberapa puluh tahun dia menunggu, tetapi persyaratan-persyaratan untuk bagaimana menjadikan pemain-pemain muda ini untuk dijadikan kebanggaan ke depan, itu harus dipersiapkan. Sehingga sepak bola itu dinamis, harus secara bertahap, dan ada ilmunya. Nah, ilmunya ini kalau kita tidak tata mulai dari sekarang, itu pasti kita kesulitan. Oleh karena itu, saya juga pernah baca Jepang yang mau juara tahun 2050, yang punya blueprint sampai sekarang masih kelihatan orang hamil, ya kan, orang hamil, ya kan, dan 2001-2002 itu baru mau melahirkan. Berarti dia sudah punya prediksi 28 tahun kemudian, umur pemainnya itu umur 25-28 itu akan menjadi juara dunia tahun 2050. Nah, ini konsep pembinaan sepak bola yang sesungguhnya. Jadi tidak ada yang kita lihat bahwa begitu dia ditunjuk langsung sistem caplok saja dari sana untuk bagaimana kita naturalisasi. Ini tidak boleh seperti ini nih. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kita jangan seperti apa ya? Kayak kalau mau beli buat sayur asem, kita masuk di pasar beli 1 bungkus, setelah kembali ke rumah kita siram air, begitu nangkanya atau jagungnya atau apa aja yang tidak enak langsung kita buang. Kita tidak bisa berbuat lagi. Tapi kalau kita buat kebunnya, kita tanam kacang panjang, kita tanam jagungnya, begitu tidak bagus kita ambil yang lebih bagus lagi. Supaya ada pilihan-pilihannya begitu Pak Sam ya. Harusnya pemikiran seperti itu. Jangan kita gaya instan yang masuk di supermarket, masuk beli mie instan, apa semua, kenyang pada sesaat, tetapi tidak menguntungkan untuk bagaimana ke depan. Nah, inilah pola-pola pembinaan sepak bola yang selama ini umurnya federasi kita sudah hampir 100 tahun kan? Iya. Hampir 100 tahun. Tetapi saya lihat belum ada yang jelas apa yang mau dilakukan. Jadi tiba masa, tiba akal. Nah, kita juga kalau mau menjadikan anak kita menjadi orang hebat, prosesnya kan harus pacaran dulu. Kemudian kita bersetubuh, ya kan, sorry ya. Iya benar-benar. Direncanakan begitu Pak Samnya termasuk begitunya. Direncanakan ya. Jangan kita ya maaf ini ya cari janda yang punya anak yang begitu ini. Nah mungkin ini yang gambaran-gambaran yang simple mungkin dan bahasa-bahasa yang warung kopi yang kadang-kala juga bisa mengena untuk bagaimana pembinaan sepak bola kita ke depan. Mohon maaf Pak Bung Toe. Oke, siap. Sangat menarik ya. Tapi sebelum kita masuk, sebelumnya untuk para Tribuners, saya bahwa kita bincang bola virtual kita ini kita cukup interaktif karena kita buka juga ruang komentar di live YouTube kepada para Tribuners yang ingin memberi komentar dan juga ingin bertanya kepada para narasumber saya yang hadir pada sore hari ini. Saya persilahkan dan sebelum saya lanjut kepada bahasan berikutnya, saya ingin membacakan beberapa pesan dari Tribuners yang di live YouTube Tribun Timur. Ada beberapa komentar menarik. Ini salah satunya ada Cigo TV yang mengomentari kalau naturalisasi terus, kapan bakat lokal kita akan maju. Oke, kemudian ada juga komentar dari Ahmad Fanani. Ini komentarnya agak pedas juga ini ya. PSSI masih banyak mafia bolanya. Ini butuh penelusuran juga ya terkait dengan mafia dan sebagainya. Kemudian ada Yanto Suyanto.
Kemudian dia berkomentar pemain terlalu dimanjakan. Nah, nanti mungkin ada komentar dari Bang Toel atau Bang Pasam terkait dengan komentar-komentar ini. Ada juga Atar Jane, hidup PSSI acak-acakan. Kasihan bangsa ini masih mimpi panjang mau jadi juara dunia. Nah, kemudian ada lagi Cigo TV. Ini salah satu statement menarik juga Cigo TV. Padahal PSM memiliki 3 pemain muda yang pernah ikut Garuda Select. Tapi mereka malah tidak dipanggil lagi ikut seleksi timnas under 20. Nah, kemudian Yanto Suyanto menambahkan lagi ada gaya mainnya salah, dibiarin bukannya dibenerin. Mungkin ada komentar terkait di komentar-komentar dari Tribuners ini, Bang Toel. Kayaknya ada menarik terkait dengan pemain dimanjakan atau PSSI yang acak-acakan. Ya, kemudian ada yang Garuda Select, kemudian tidak dipanggil lagi ikut seleksi timnas. Mungkin ada komentar, Bang Toel. Ya, yang pertama tadi kan Pak Syam sudah buka sebelum saya menjawab misalnya tadi beberapa pertanyaan. Jose Pekerman Argentina. Kenapa saya sebut Argentina? Karena di level Piala Dunia U20 dia yang pengumpul gelar terbanyak. Ya, betul. Kali. Jagonya memang. Ya, tapi juga nggak pernah dominan terus. Setelah Maradona 79 kan kosong. Baru muncul lagi 95, Pekerman masuk kan, 95, Lionel Messi 97, di situ 2001. ya. Ya. Nah, waktu diminta jadi pelatih itu kan Pekerman bilang minta National Training Center-nya dimodernisasi. Berarti National Training Center-nya kan ada, cuman Pekerman nuntut dipermodern, dilengkapi lah, dibikin lebih modern. Balik ke kita, kalau itu sebagai sebuah prasyarat untuk membangun sepak bola, membangun timnas, National Training Center kita di mana? Kan nggak punya pasal. Ya kan pasal 94 Pekerman minta pusat latihan Argentina, timnas Argentina dibikin modern. Dan dia dilengkapi oleh staf yang banyak gitu. Jadi negara-negara yang sepak bolanya maju, kesadaran membangun timnya itu luar biasa. Kan asistennya itu banyak betul. Ada dari sosial, ahli nutrisi, lalu ada segala macam lah. Jadi nggak cuma orang teknik, makin di sini makin banyak. Dan kalau suka nonton sepak bola Eropa kayak Liga Champions, Piala Dunia, sayangnya televisi kita kan nggak mengeluarkan gambar saat latihan warming up. Tidak ditayangkan. Padahal saat warming up kita bisa lihat berapa orang teknikal di luar pelatih kepala yang bantu tim itu. Saya baca literatur Barcelona waktu Pep Guardiola pimpin, itu total asisten dan staf yang bantu Pep Guardiola itu 24. Meski demikian, Pep tetap menganalisis setiap videonya sendiri. Kemudian didiskusikan dengan beberapa pelatih yang dia percaya lah. Waktu itu almarhum Villanova. Tito Villanova. Tapi as a total jumlah tim teknikal di belakang Pep yang bantu segala macam 24 orang. Wih, gila ya. Itu maksud saya bicara tentang prasyarat. Nah, kalau Sinteyong minta dibawa TC ke Korea Selatan masuk akal. Karena kalau bicara di sini National Training Center-nya di mana? Ntar pindah satu kali di Madya, satu kali di lapangan Abri, misalnya, mohon maaf, ini ilustrasi. Karena pasti Pasam mengalami kan Pasam, latihan pindah-pindah. Sementara negara yang sepak bolanya maju kan nggak gitu. Kan itu maksud saya. Kita bicara tentang prasyaratnya dulu apa, faktor pendukung apa yang harus ada supaya tim tenis ini bisa meramu, baru nanti bicara hasil. Tapi coba aja lihat wacana di sepak bola kita begitu mau jadi tuan rumah, begitu masuk tahun ini langsung bicara soal target, perempat final. Final. Saya kan pernah singgung juga, Piala Dunia U20 itu, kenapa FIFA bikin, itu kan kalau zaman dulu dari tahun 30 sampai 70 kan tahunnya kan Pele, Johan Cruyff. Gitu. Iya, betul. Karena memang nggak ada event lain. Tapi
FIFA itu mikir, dia ingin olahraga ini jadi olahraganya global, olahraga dunia. Seperti tagline-nya FIFA, for the game, for the world, gitu kan. Iya. Nah, maka dia harus membuat development supaya sepak bola ini jangan dikuasai Brasil. Kalau ketemu Afrika jangan sampai 13-0. Kan gitu pertandingannya kan. Kalau event Piala Dunia skornya 13-0 kan nggak menarik dong. Iya. Nggak bisa jual tinggi dong. Iya. Nggak menarik. Maka dia harus melakukan development. Itulah yang terjadi tahun 70-an. Mulai ada yang namanya Piala Dunia Junior. Yang akhirnya Maradona muncul di Tokyo 79. Iya. Nggak cukup itu. Tahun 91 FIFA menetapkan Piala Dunia U17. Itu kan bagian development. Sekarang, apakah yang Jerman itu selalu juara di level junior? Kan enggak. Jerman nggak selalu juara, baru sekali di Piala Dunia U-Junior. Yang sering Argentina karena individual bakat, Brasil, sama Afrika, Nigeria. Negara Afrika lah maksud saya. Entah dengan pencurian umurnya ya. Tapi Toni Kroos apakah juara? Toni Kroos 2009 waktu Piala Dunia U17 enggak, Toni Kroos enggak juara. Tapi 2014 dia angkat piala trofi di senior sesungguhnya. Itu Jerman mikirnya. Jerman nggak mau selesai di 20 kok. Jerman maunya juaranya Piala Dunia sesungguhnya. Iya. Itulah sebabnya kenapa kita FIFA menyebutnya itu development. Iya. Patternnya, jejaknya. Pola-polanya ya. Iya. Sekarang Swiss juara juga Piala Dunia U17 2009. Swiss. Piala Dunia U17 2009. Di 2018 kemarin, skuad yang juara tahun 2009 itu cuma nyisa 3. Karena setelah di timnas U17 dia kan harus besar di kompetisi kan. Iya. Harus dimatangkan di kompetisi Eropa. Nah di situ masih banyak kemungkinan terjadi. Maka Swiss juara Piala Dunia U17 2009 tidak serta-merta jadi juara senior di 2018. Itulah sepak bola. Sekarang di Asia yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia adalah negara ke-8 atau 9 kali. Kan beda. Piala Dunia senior Asia itu baru dapat jatah 2 kali. 2002 Korea Jepang sama besok 2002 Qatar. Tapi kalau junior itu sama FIFA, hostnya disebar. Langganan kayaknya ya Bang ya. Sering-sering Bang. Development kan. Supaya negara-negara itu belajar jadi penyelenggara, belajar jadi host. Dengan demikian fasilitasnya juga jadi terboosting, memenuhi standar FIFA internasional kan bikin gitu. Stadion gitu di mana-mana. Jadi aset, ya. Betul. Iya kan, legasinya kan ada nanti. Makanya Asia itu untuk Indonesia besok tahun depan itu jadi tuan rumah ke-9 negara Asia. Iya. 97 Malaysia jadi tuan rumah. Pakai naturalisasi enggak? Enggak. Kalah terus di penyisihan grup. Mati nggak sepak bolanya? Enggak mati sekarang. Sekarang ada Johor Darul Ta'zim yang main di Liga Champions Asia. Iya. Sorry Pak Sam, nggak ada tim kita yang main di Liga Champions Asia. 2015 generasinya Evan Dimas, Myanmar lolos kualifikasi. Piala Dunia. Piala Dunianya lolos kualifikasi. Kalah juga di penyisihan, nggak ada yang menang. Tapi kan nggak mati sepak bolanya Myanmar sekarang. Peringkat FIFA-nya lebih baik dari kita sekarang. Kita ketemu dia susah sekarang. Iya. Nggak pakai naturalisasi juga. Nggak pakai naturalisasi. 2017 yang lolos Vietnam. Nggak pakai naturalisasi juga. Nah, Vietnam sekali draw di Piala Dunia U20 tahun 2017. Bisa dapat 1 poin sekali draw. Sepak bolanya nggak mati habis itu. Bahkan kemarin SEA Games juara dengan mayoritas pemain yang tampil di Piala Dunia U17. Nggak pakai naturalisasi. Maka pertanyaan besar, ini nafsu apa yang kemudian menggiring naturalisasi sampai berhasilnya udah ada di sini. Iya. Nafsu keinginan apa gitu. Benar juga Bang. Apa sih sebetulnya kita mau cari ini kalau hanya selalu mau prestasi instan tadi itu? Iya. Iya.
Nah, mungkin Pak Sam, terkait hal-hal itu, kita harusnya kan banyak berkaca pada negara-negara, ya paling tidak negara tetangga kita lah, Asia Tenggara ini, ya, bahwa untuk level-level nasional mereka pantang sepertinya menggunakan pemain naturalisasi, kecuali mungkin Filipina kemarin ya waktu di Piala AFF itu ya Bang Toel ya, yang memakai begitu yang khas. Ya.